Ada lagi? Bisa kesel. Nah, kita sambung lewat grup. Oke. Jadi nanti malam saya melek lagi di Solo. Besok pagi di Klaten. Kudu sehat lah. Mendang tuntas kerjaan ini. Setelah ini saya ini minta tolong ke panjenengan, nyuwun banget tulung. Tapi nek jenengan ndak percaya, yo itu terserah, itu pilihan. Tapi nek ndak percaya dengan apa yang ada di masa air hujan itu menyuburkan dan jenengan percaya bahwa Katulistiwa itu subur, tapi jenengan pupuknya ugal-ugalan, berarti aslinya jenengan tidak percaya bahwa Indonesia subur gitu. Tanah Indonesia subur, Pak? Gunanya pupuk gue ngapa? Enggak, tanahnya sudah subur. Terus gunanya pupuk gue ngapa? Tanahnya sudah subur. Pak, jenengan udah kenyang, disuruh makan, wis bar mangan gitu toh. Pak, maksudku tuh biar tambah kenyang, Pak. Enggak apa-apa. Menko bengi enggak mangan nih, kira-kira bisa enggak? Tanahnya sudah subur. Nggih, saya percaya tanah subur. Terus gunanya pupuk gue ngapa? Akhirnya jenengan kufur kan? Kenapa? Tidak menerima apa yang diberikan Allah semestinya, yang harusnya kita syukuri, ada semuanya, tapi kita tidak memanfaatkan itu. Jadi kan musim haras sudah dimakan tanaman itu kan lama-lama berkurang juga. Menurut rumput itu enggak, karena perhitungannya bukan itu. Menurut rumput itu tidak. Karena apa? Pak, tahu nggak kenapa disebut alam? Allah itu ciptakan alam semesta itu dengan sempurna. Alam itu punya siklus sendiri yang mampu berjalan sendiri, yang namanya alami. Gitu toh? Kalau siklus alaminya terhenti, misalnya unsur haranya habis, itu disebut alam enggak? Berarti rumput itu mampu tumbuh enggak? Alam itu punya siklus yang mampu berjalan sendiri yang disebut alami. Alami itu ada 3 ilmunya, IPA, fisika, kimia, biologi. Kalau fisikanya terganggu, kimia biologinya bisa terhenti. Kalau terganggu kimianya, fisika biologinya bisa terhenti. 3 ini nggak boleh diganggu. Bener nggak? Selama ini kita itu bertani di hamparan apa di alam? Siklusnya jenengan hentikan kok. Pakai apa? Pakai bahan kimia, mikrobanya mati. Pakai herbisida, kelembabannya hilang. Bener toh? Begitu Allah turunkan hujan, tanah itu sebenarnya steril, tanah itu sudah hidup kembali. Percaya enggak? Fusilat ayat 39. Apabila kamu lihat tanah yang kering dan tandus, subur enggak itu? Kering tandus? Apabila tanah itu kering tandus, berarti enggak subur ya? Tapi apabila Allah turunkan hujan di atasnya, tanah itu bergerak dan subur. Tanah itu hidup lagi dan subur. Terus ya. Betul. Tapi dipadukan dengan sawah itu kalau yang di sawah yang di banyak kimianya itu kan otomatis kan kandungannya itu kan melemah. Misalnya organiknya. Makanya itu apa? Dan nantinya kalau di biosaka dimasukkan itu bisa menetralkan kimia. Sebenarnya gini, panjenengan sudah terjebak dalam literasi penggiringan opini. Selama di situ rumput mampu tumbuh dengan subur, sebenarnya itulah pupuknya. Selama di sawah ada lebih dari 8 jenis rumput, itu berarti tanahnya jenengan itu tidak ada apa-apa. Ada lebih dari 8 jenis rumput? Lebih? Wis toh Pak, yang sakit itu kita Pak, otak kita yang lagi sakit sekarang ini. Bismillah, mudah-mudahan sehat. Ini mohon maaf, saya pengalaman ya. Saya baru pertama kali ini selama hidup menanam tanaman cabai, ini baru pertama ini.
Saya melihat keponakan itu cerita tentang biosaka, bla 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 bla. Saya langsung percaya Pak. Dan saya punya lahan, langsung saya tebang semua. Awalnya nandur jenitri, terus di sela-sela dari padang anggur saya tanami pupuk, dan itu tanpa kimia sama sekali. Jadi lahan baru. Jadi ini sampai hari ini sudah 3 kali semprot. Bahkan kata Pak Ansar tadi terlalu basah. Makanya banyak yang agak bisa dikatakan pecah daunnya itu. Pecah. Terus banyak mereka yang bilang baru 1 kali, kowe iki gek nandur apa to lik ngono kuwi. Jadi terus ada yang bilang kowe iki nek tanduranmu lombok piro 300 minimal duitnya ya 1 juta. Lah nek kurang 1 juta gur 100 piye? Ya bedol ae. Tapi saya enggak masalah, Pak. Memang namanya banyak orang kan gitu. Tapi kudune nandur ngono kuwi ya diobati bla bla bla, tapi saya enggak. Intinya ini berbagi pengalaman terus nambah. Saya tarik kesimpulan dari sekian keterangan Pak Ansar, pada intinya bahwa rumput ini ingin ngasih pelajaran kepada tumbuhan yang kita tanam ini kilo koyo aku. Dia sehat, jadi orang enak kok. Kan gitu Pak. Wayai. Iya, harusnya. Wayai. Kalau masih banyak pertanyaan saya bingung, intinya buktikan aja gitu aja Pak. Enggak. Saran saya Pak, buka lagi, jangan cari searching boleh. Hujan itu Al-Quran yang berbicara tentang hujan gitu. Al-Quran yang berbicara tentang tanah. Nanti apa jawabannya? Nah, kalau itu meragukan bagi panjenengan, alam ini fitrah Ar-Rum ayat 30 dari awal penciptaan sampai akhir itu penciptaan Allah itu sama Pak fitrah. Ketika ada hujan turun itu kembali lagi ke titik asal. Sayangnya begitu rumput tumbuh, herbisida masuk, jenengan bunuh seketika itu. Ya, jenengan bunuh seketika itu. Ya, menghentikan siklus tasbih. Bukan alam. Rumput lagi tasbih dibunuh. Ya. Mendengar keterangan semua orang pasti bingung Pak yang belum menjalani. Ya. Sangat simpel masalahnya. Makanya sama saya dulu Pak. Saya dulu juga sama. Kalau Al-Quran itu benar, saya akan sebarkan ini karena semudah ini. Tapi kalau itu tidak bisa dibuktikan, ya saya ngapain percaya? Enak tuh. Agama itu kan iman itu kan keyakinan itu kan kebenaran gitu. Harus ada bukti realnya, otentiknya. Nah, kata Allah itu perhatikanlah satu helai daun yang Allah ciptakan itu. Apa yang Allah ciptakan itu nggak ada yang tidak seimbang Pak. Jadi Allah menciptakan rumput sudah disiapkan semua unsur hara di sana semua. Kalau di situ unsur haranya habis, rumput tumbuh nggak? Kalau selama masih ada rumput tumbuh, berarti di situ tidak ada yang sakit unsur haranya. Mantap enggak? Mantap. Bismillah. Moga-moga hari ini menjadi, alhamdulillah ini 100 orang Pak, banyak banget. Kalau masing-masing bawa 1000 hektar berarti ini 100.000 hektar Pak. Serius, 100.000 hektar. Ini di luar prediksi, tapi saya yakin inilah yang diperjalankan Allah. Karena saya dan panjenengan semua kan yakin bahwa semua yang terjadi karena kehendak Allah ta? Ya, hari ini kehendak Allah untuk menghendaki panjenengan memahami firman Allah yang tentang pertanian. Jadi selama ini kalau ngajikan tentang surga, neraka, pahala ya toh. Ojo ngomong pahala dulu, ternyata kita konyol tiap hari makan racun dan berdoa Pak. Iya toh. Ini real kok, real, sadari Pak. Racun itu kita beli dari negara maju yang namanya Jerman. Tapi begitu kita panen, hasil panen kita itu kita jual ke sana, mereka tidak mau beli. Kita beli mahal loh dari mereka. Kok kita panen mereka nggak mau beli? Jenengan tahu nggak kalau itu beracun? Enggak, kenapa nggak bisa diekspor? Kata mereka ada kandungan residu. Jenengan pernah dengar itu? Nggak bisa diekspor karena ada residunya, karena kimia gitu dong. Menurut mereka itu racun. Berarti jenengan sebenarnya sudah sadar bahwa itu racun. Tapi kenapa dimakan? Ya nggak bisa gitu Pak.
Racun itu haram nggak? Haram yang tidak ditoleransi Pak sebenarnya. Tiap hari kita makan dan berdoa. Orang kalau mabuk ada yang mau berdoa dulu Pak? Kira-kira lazim mabuk apa lazim minum racun? Derajatnya lebih murah mana? Loh, mohon maaf loh ya, ini kalau kita ngomong logik, ini ngomong fakta. Barat itu kalau ngerokok disensor, gitu. Tapi kok adegan vulgar nggak disensor? Loh, adegan vulgar itu mereka sedang berkasih sayang Pak. Ketika ngerokok sedang meracuni dirinya sendiri. Kira-kira mulia mana? Padahal nggak beradab tuh itu. Sesungguhnya kita lebih nggak beradab nih tiap hari makan racun dan berdoa Pak. Bagaimana pertanggungjawabannya? Bingung saya ini. Aku yo bingung kok Pak. Makanya kita tuntaskan ini pelan-pelan. Ya Allah kasih waktu gitu toh. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita kembali kepada selamatkan alam, kembali ke alam. Alam itu menuliskan banyak tentang ayat itu menuliskan banyak tentang alam. Makanya biosaka, saka itu dulunya selamatkan alam kembali ke Al-Qur'an, Pak. Selamatkan alam kembali ke Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu banyak menulis tentang alam agar lebih bacanya masuk akal dan diterima oleh semua orang. Saya ubah menjadi selamatkan alam kembali ke alam. Jadi Allah ciptakan alam ini sudah sempurna, siklusnya jalan sendiri, bukan untuk menyempurnakan kita. Kita merawat. Berapa puluh tahun ini ternyata yang kita lakukan terjadinya kita sadari sekarang rusak, ya toh? Berarti kita tidak sedang merawat. Inovasi itu menghasilkan perbaikan. Kalau inovasi menghasilkan kerusakan namanya bukan inovasi tapi invasi, Pak. Kalau kita sedang menginvasi alam berarti kita sedang bunuh diri, Pak. Kita mati semua, alam ini jalan sendiri kok sebenarnya. Alam tidak butuh kita toh. Iya. Jadi yuk terserah nanti dikoreksi, direfleksi, bercermin diri kita. Ini mau kita bawa kemana? Dan kalau merasa bahwa ini sebuah kebenaran, Allah itu maha mengampuni toh. Ya dengan apa? Melakukan perbaikan pelan-pelan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan panjenengan semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.